Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang iman dalam Kristus. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada minggu yang lalu tentang pengertian-pengertian iman baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, dan bagaimana anugerah iman diberikan kepada kita semua oleh Allah di dalam kasih yang Dia nyatakan bagi kita semua. Nah, selanjutnya di dalam bab 2 ini kita akan belajar tentang makna iman di dalam Kristus Yesus. Bagaimana seseorang bertumbuh di dalam iman dan bagaimana seseorang meresponi iman sebagai anugerah Allah di dalam keselamatan. Landasan daripada firman Tuhan pada hari ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dan Roma 6 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dan 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Materi ini disadur dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 yang diterbitkan oleh BPPK Gunung Mulia. Nah, pada saat ini kita akan melihat suatu makna daripada iman di dalam Kristus Yesus. Nah, makna iman di dalam Kristus Yesus kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dan Roma pasal 8 ayat 1 yang berbicara tentang seseorang yang berada di dalam Kristus. Makna di dalam iman yang berada di dalam Kristus yaitu ada suatu persekutuan, ya, Kristus dengan umatnya, ya. Kristus mengatakan aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, ya. Nah, maksudnya adalah makna berada di dalam Kristus berarti wajib berada di dalam hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu memiliki perilaku seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Nah, kita bisa melihat bagaimana Kristus ketika berada di dunia, dia memberikan suatu sikap atau teladanan yang sangat baik, baik dalam hal belas kasihan, baik dalam hal kerendahan hati, dan lain segala macam. Nah, kita bisa melihat bahwa orang yang berada di dalam Kristus, orang yang sudah memiliki iman di dalam Kristus, maka dia wajib hidup, ya, sama seperti Kristus. Selanjutnya, beriman di dalam Kristus berarti hidup meneladani Kristus, percaya dan menerima pengampunannya, serta hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa di sorga. Nah, orang yang sudah beriman di dalam Kristus, ya, hidupnya itu yang dia teladankan adalah bagaimana sesungguhnya apa yang dikehendaki Kristus. Dan dia bergantung penuh pada pimpinan Roh Kudus. Lah, Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kehidupan seseorang untuk menginsafkan, untuk memberikan nasihat-nasihat, pimpinan-pimpinan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi sama seperti Kristus. Sehingga apa yang dipikirkan oleh orang yang sudah berada di dalam Kristus adalah apa yang dikehendaki Allah. Yang dirasakan oleh orang yang berada di dalam Kristus adalah apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam dunia ini. Itu untuk apa? Itu untuk melakukan kehendak Kristus. Nah, orang yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka pikiran, perasaannya, dan kehendaknya adalah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan malah mengabaikan apa yang menjadi suatu tugas dan tanggung jawab, ya. Atau dia berada di luar Kristus, itu bukan orang beriman. Selanjutnya, beriman di dalam Kristus berarti membuang semua kepercayaan kepada sumber-sumber kekuatan diri sendiri atau semua kepercayaan di luar Kristus. Ya, itu artinya beriman di dalam Kristus, ya. Meninggalkan semua kepercayaan, tahayul, mistis, ya, hal-hal yang di luar Kristus, ya. Itu kita harus buang sepenuhnya. Dan kita juga harus membuang kepercayaan yang berasal dari kekuatan diri sendiri, seolah-olah kita yang paling kuat, yang paling hebat, ya. Nah, sementara orang yang di dalam Kristus, ya, tanpa syarat datang kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah juga sudah memberikan kita anugerah iman tanpa syarat, ya. Mengikatkan seluruh kepercayaan kepada karya Kristus yang seutuhnya demi keselamatan dan hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Nah, inilah makna hidup di dalam iman kepada Kristus. Jadi, mengikatkan seluruh kepercayaan.
Ya, berada di dalam Kristus, hidup di dalam suatu persekutuan ya rohani di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena disitulah kita mendapatkan keselamatan, dan ketika kita mendapatkan keselamatan, maka hidup kita harus bergantung kepada pimpinan dan karya Roh Kudus. Nah, jadi iman di dalam Kristus itu tidak hanya dipahami sebagai seseorang yang menjadi seorang Kristen. Ya, menjadi orang Kristen dan menjadi orang yang beriman di dalam Kristus itu suatu hal yang berbeda. Ya, banyak orang mau menjadi orang Kristen, tapi apakah semua orang Kristen itu benar-benar beriman di dalam Kristus? Belum tentu. Ya, ada orang hanya menumpang sebagai seorang Kristen saja. Ya, tanpa dia mengerti dan memahami apa itu kekristenan. Ada orang yang hanya pengen supaya di KTP-nya itu tertulis agama Kristen. Tapi setiap hari dia tidak pernah mengalami iman di dalam Kristus. Hidupnya sembrono, tapi katanya sih orang Kristen. Ya. Katanya orang Kristen tapi tidak pernah membuka Alkitab. Katanya orang Kristen tapi tidak pernah berdoa. Katanya orang Kristen tidak pernah ke gereja. Katanya orang Kristen tidak pernah melakukan persekutuan dengan saudara seiman. Nah, banyak orang seperti itu, ya. Anak-anak, orang dewasa juga melakukan hal demikian. Nah, apa bedanya orang Kristen yang demikian dengan orang yang bukan Kristen? Nah, menjadi suatu perhatian kita bahwa orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus adalah orang yang menggantungkan hidupnya, mengikatkan seluruh kepercayaannya kepada karya Kristus saja. Ya. Dan seutuhnya, ya, seutuhnya dengan seluruh kehidupannya itu dia taruh di dalam Kristus. Dia serahkan kepada Kristus untuk dipimpin, untuk dibaharui, untuk diberkati di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itu baru orang Kristen yang beriman dengan sejati. Jadi, dia memiliki iman dan perlakuan atau kehidupan sehari-harinya itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya, iman di dalam Kristus. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku di situ? Yaitu Yesus. Nah, di sini nanti orang yang beriman itu, ya, orang yang beriman itu dia harus menggantungkan hidupnya kepada siapa? Kepada jalan itu, kepada kebenaran itu, kepada hidup itu. Siapakah jalan, kebenaran, dan hidup? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, akulah jalan. Nah, kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, akulah jalan. Itu menunjukkan bahwa hanya ada satu cara dan jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu pribadi Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Seorang pun tidak ada. Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan jalan, sekaligus dirinya sendiri adalah jalan itu. Di dalam agama apapun, tidak pernah ada pernyataan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada. Hanya di dalam kebenaran Alkitab kita melihat bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, di mana kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 itu sebenarnya menunjukkan kepada kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal itu kepada dunia, supaya setiap orang yang percaya itu datang kepada Bapa, ya, melalui anak itu. Ya, siapa? Yaitu Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah untuk menjadi jalan bagi kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu yang perlu dipahami oleh orang yang beriman. Ya, dia harus memiliki iman yang sejati bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kedua, kebenaran. Nah, Kristus mengatakan, akulah kebenaran. Apa maksudnya akulah kebenaran? Nah, di sini dikatakan, ya, hanya Yesus guru agung yang mengajarkan kebenaran dan berani mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah kebenaran itu. Karena tidak ada dosa di dalam Kristus.
Karena tidak ada sesuatu hal yang buruk di dalam Kristus. Ya, karena di dalam kita membaca Ibrani bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini, tapi hanya ada satu pribadi yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus satu-satunya yang benar, sehingga ia dapat menebus manusia yang berdosa. Ya, Ibrani 4 ayat 15. Jadi dia hanya satu-satunya orang yang benar di dunia ini. Banyak orang yang baik, banyak orang yang melakukan berbagai hal-hal yang benar. Tapi apakah semua orang di dunia ini adalah bebas daripada dosa? Ya, bahkan entah siapa dia, ya, di dunia ini, entah dia seorang pendeta, entah dia orang siapa saja, ya, pasti dia pernah melakukan dosa. Tetapi Kristus tidak pernah melakukan yang namanya dosa. Sehingga di dalam Ibrani pasal 14 4 ayat 15 itu, bahwa manusia atau pribadi yang satu-satunya yang tidak berdosa adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya maka dia adalah sumber kebenaran itu. Ya, dia guru agung yang mengajarkan kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah sumber daripada kebenaran itu sendiri. Dia sumber kebenaran. Orang yang tinggal di dalam Kristus dibenarkan oleh Allah karena imannya kepada Kristus sehingga beroleh keselamatan. Nah, ini yang penting sekali untuk dipahami, bahwa Kristus satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak untuk kita percayai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah Yesus mengatakan, "Akulah hidup." Nah, orang beriman harus tahu ini, bahwa kepada siapa kita percaya? Bahwa kepada Kristus yang menyatakan, "Akulah hidup." Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Ia hidup dan dapat memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan kekal. Yesus salah satunya sumber kehidupan yang kekal. Maka barang siapa yang beriman di dalam Kristus akan turut dimenangkan atas maut dan menerima kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita bisa melihat, ya, bahwa Kristus adalah pribadi yang telah mengalahkan maut. Ya, Kristus lahir ke dunia, lalu dia disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, artinya bahwa pribadi satu-satunya yang dapat mengalahkan maut adalah Kristus Yesus yang telah mati dan sekaligus dia bangkit, bahkan dia naik ke sorga. Ya, barang siapa yang beriman di dalam Kristus turut dimenangkan atas maut dan menerima kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini yang penting sekali untuk kita pahami, bahwa Kristus sebagai pribadi yang telah menyelamatkan kita. Kita boleh masuk di dalam kehidupan yang kekal karena dia telah memenangkan, ya, atau tidak, dia telah mengatasi segala maut dan apapun yang menjadi rintangannya. Nah, ini adalah pribadi Kristus yang sesungguhnya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Ya, Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Karena dia adalah Allah yang hidup. Maka, ketika kita hidup di dalam dia, semua ini adalah hanya kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, semuanya itu adalah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kita. Iman yang Tuhan berikan kepada kita, itu pun adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ya, orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang telah dianugerahkan iman oleh Allah kepada orang-orang tersebut. Jadi sehingga setiap orang yang percaya di dunia ini, yang sungguh-sungguh telah hidup di dalam Kristus, dia telah mengalami anugerah Tuhan melalui iman yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, iman adalah kasih karunia Allah kepada manusia yang membuat seseorang, ya, bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Melalui iman itu nanti manusia melakukan segala sesuatu kehendak Allah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Karena kenapa? Karena sumber daripada iman itu adalah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, iman diberikan kepada semua orang secara cuma-cuma. Diberikan secara gratis. Luar biasa.
Karena kenapa? Karena kasih Allah. Namun, iman itu bukan pemberian murahan. Nah, ini yang penting sekali untuk dipahami. Ya, walaupun itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma atau secara gratis, ya Allah tidak memandang bulu siapa saja. Ya, ini orangnya baik, ini orangnya tinggi, ini orangnya pendek, ini orangnya nama segala macam. Ya, ini dari suku mana? Enggak. Tapi Allah memberikan di dalam kasihnya itu secara cuma-cuma kepada setiap orang, dan ini bukan pemberian murahan. Ya. Ini adalah satu iman yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Coba kita bayangkan akan bagaimana Allah melakukan penyelamatan ini dalam Kristus Yesus. Suatu penderitaan yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Itu bukan suatu hal yang murah. Ya, dibayar dengan darah. Ya, dibayar dengan penderitaan. Ya, dibayar dengan darah yang kudus. Ya, makanya kalau ditanya berapa harga nilai diri Anda? Nah, kalau orang yang beriman dia akan menjawab senilai darah Kristus. Berapakah nilai darah Kristus? Ya, kita tidak bisa menilai darah Kristus karena darah Kristus adalah darah yang kudus, yang sempurna adanya, yang membasuh setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, harganya apa? Tak ternilai. Ya, tak terhingga. Gak bisa kita ungkapkan. Karena dia adalah Allah yang maha kudus. Lah, Allah menaruh iman di dalam hati semua orang yang mau percaya kepadanya. Karena Allah mengasihi semua orang. Jadi iman adalah kasih karunia Allah. Mengandung makna ketergantungan manusia secara penuh kepada Allah. Yang hanya dapat bertumbuh jika seseorang hidup dalam hubungan yang akrab dengan Allah setiap hari di dalam kehidupannya. Jadi orang yang beriman itu, ya dia bergantungkan hidupnya kepada Tuhan secara penuh. Ya, dan dalam situ dia akan bertumbuh. Dia akan hidup, dia akan menjalani hidupnya di dalam situ bersama-sama dengan Allah. Sehingga apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Ya. Apa yang dilakukannya adalah kesucian. Apa yang dilakukan adalah apa yang berkenan kepada Allah. Nah, ini adalah suatu ekspresi atau suatu hal yang dilakukan oleh orang yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Lalu terakhir, apa respon orang beriman terhadap anugerah Allah itu? Oh ya udahlah, karena saya sudah menerima anugerah Tuhan, saya sudah diberi iman, oh enak-enak saja, ya. Saya hidup enak, saya hidup bisa melakukan ini dan itu apa segala macam. Nah, ingat, respon orang yang sudah beriman terhadap anugerah Allah. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama adalah membangun hubungan pribadi dengan Allah. Nah, ini yang penting sekali. Ya, ketika kita hidup di dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus, maka yang kita lakukan adalah membangun hubungan pribadi dengan Allah. Hari demi hari kita lakukan, ya, kita membangun suatu persekutuan dengan Tuhan kita. Ya, membangun suatu keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, apapun yang engkau kerjakan, baik engkau makan, baik engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Nah, ini membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dengan cara apa? Ya, dengan bertekun dalam doa dan merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari. Jadi orang yang beriman itu, makanya tadi ya saya sampaikan, orang yang menjadi seorang Kristen itu belum tentu dia menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena orang Kristen bisa saja ada di mana-mana, tapi orang yang bertekun di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan, ya kita tidak tahu. Mungkin ada 1 dari 10 orang atau 8 dari 10 orang, kita tidak tahu. Ya. Karena orang yang bertekun dalam doa dan merenungkan firman Tuhan, dia adalah orang yang sungguh-sungguh telah menerima iman dari Tuhan Yesus. Lalu respon terhadap anugerah Allah lagi adalah membangun persekutuan dalam komunitas rohani. Nah, ini penting sekali. Bagaimana iman kita akan terus bertumbuh hari demi hari, yaitu membangun persekutuan dalam komunitas rohani. Itulah sebabnya kita punya gedung ibadah, ya. Kita punya kelompok-kelompok komunitas tertentu. Supaya kita apa? Supaya kita bisa membangun hubungan pribadi dengan sesama orang beriman, saling menguatkan, saling mendukung dalam doa, ya, saling bersaksi di dalam komunitas tersebut. Nah, itulah sebabnya maka di dalam firman Tuhan dikatakan janganlah jemu-jemu, ya,
kamu beribadah. Ya, janganlah menjauhkan diri dari ibadah itu. Ya, karena itu akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali. Maka setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, seharusnya dia itu bertekun membangun persekutuan dalam komunitas rohani. Ya, kalau dia anak-anak sekolah minggu, dia datang di ibadah sekolah minggu. Kalau dia remaja, dia datang di remaja atau di ibadah umum juga bisa. Ya. Kalau dia orang dewasa, dia datang persekutuan, ada persekutuan-persekutuan tertentu yang telah diprogramkan oleh gereja di mana dia bersekutu di sana. Selanjutnya adalah melakukan kehendak Allah. Nah, ini adalah respon terhadap anugerah Allah. Ya. Jadi dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya hari lepas hari. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dalam hidupnya adalah melakukan kehendak Allah. Dan yang terakhir adalah bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 6. Jadilah terang bagi semua orang. Jadilah garam bagi semua orang. Ya, itu artinya bahwa kita menjadi saksi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau orang lain melakukan kejahatan, mari kita menjadi saksi di sana yang melakukan kebenaran. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk dipahami di dalam bab 2 ini tentang iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semoga materi pada hari ini akan mencerahkan hati kita untuk mengerti bagaimana sih sebenarnya iman di dalam Kristus Yesus itu. Nah, biarlah Tuhan yang menolong, memberkati kita semua untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.